Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian online ya. Video ini saya buat untuk materi kajian online yang biasanya via WhatsApp. Saya sampaikan materi via tulisan, namun terkadang mungkin penjelasannya kurang bisa dipahami, maka saya mudahkan dengan menggunakan video yang akan saya posting di YouTube dan bisa dilihat oleh jamaah kajian online dari berbagai komunitas yang nanti akan mengundang saya, insyaallah. Baik, materi sederhana, materi dasar. Nih, maaf goyang-goyang kameranya nih, soalnya belum profesional ya, jadi masih menggunakan alat seadanya. Baik, materi ruqyah syariah, materi dasar dari ruqyah syariah. Ruqyah itu dari bahasa Arab. Apabila kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia secara lugah, maka ruqyah itu bermakna jampi, mantra ya, atau suwuk kalau bahasa Jawa. Juga bisa bermakna doa. Lalu kalau diterjemahkan secara istilah, maka ruqyah itu suatu jampi, suatu mantra, suatu doa yang dibacakan seorang terapis kepada pasiennya untuk menyembuhkan pasien tersebut. Nah, seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ruqyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang syirkiyah, ada yang syariah. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari yang sifatnya syirik ya. Kita pahami dulu agar kita tidak terjebak. Ruqyah syirkiyah tentunya jampi-jampi bacaan-bacaan yang bersifat syirik yang diharamkan oleh syariat Islam. Maksudnya bagaimana? Menggunakan bantuan kepada bangsa jin ya, menggunakan jimat-jimat, pusaka, keris ya. Ya, banyak sekali di Indonesia ini ya. Jimat-jimat, pusaka diyakini, batu cincin diyakini memiliki keluar biasaan. Apabila setiap benda diyakini, benda apapun, jadi jimat itu adalah benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan untuk melindungi atau memberikan rezeki, penglaris ya, tolak bala, maka itu kategorinya menjadi kesyirikan. Baik. Nah, beberapa para terapis syirki ini terbagi menjadi dua. Ada yang murni dia tidak minta bantuan kepada Allah sama sekali, jadi syiriknya luar biasa, hanya langsung dia nanti menyebutkan setan-setannya, jin-jinnya yang akan membantunya dalam mengobati. Tapi ada juga terapis yang mengajak untuk berdoa ya, minta sama Allah, tapi ternyata ada kesyirikan, masih mengharapkan bantuan jin juga, mengharapkan bantuan dari kekuatan gaib selain Allah ya. Nah, ini termasuk kategori syirik juga ya, yang malah lebih berbahaya syiriknya dikarenakan ada mengajak kepada pasien itu minta kepada Allah, tapi ternyata di hatinya ataupun dia ngerasa dia ada bantuan lain ya, ada bantuan lain selain Allah, minta juga kepada selain Allah. Misalnya ngasih jimat, ini nih kita minta berdoa sama Allah tapi ini pakai jimat ini. Nah, itu jadinya kan kita mempercayai benda tersebut juga memiliki kekuatan ya. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ciri-ciri jimat tentunya semua sudah banyak tahu ya. Dan nggak perlu saya jelaskan. Dan benda-bendanya juga sudah tidak ada, saya di sini udah dihancur-hancurin ya saat di pelatihan. Baik, itu sekilas sedikit ya secara umum tentang
eh, ruqyah syar'i, ruqyah sirkiyah, ruqyah yang berbau syirik. Ciri-ciri terapisnya itu biasanya bisa melihat goib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Melihat goib, menerawang, mengobati dengan cara jarak jauh yang tidak ada syar'i ya. Jadi ini berbahaya ya. Jadi menebak masa depan ya, melihat goib. Nanti kalau diundang ke rumah Bapak Ibu, begitu melihat ternyata oh ini ada gondoruonya, oh ada kuntilanaknya, seperti itu. Ini kategorinya ruqyah syirkiyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang memahami ruqyah syariah. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para ulama, lalu para sahabat, tabiin, dan para ulama semua ya. Dan kita para peruqyah hari ini tentunya berpedoman kepada ruqyah syariah dari kitab-kitab para ulama. Nah, menurut ijtihad di dalam kitabnya Imam Al-Qurtubi, ruqyah syariah ini wajib memenuhi 3 hal. Yang pertama, menggunakan doa-doa, menggunakan bacaan dari Al-Quran dan hadis. Jadi doa dari Al-Quran dan hadis. Jadi semua Al-Quran, kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu boleh ya, untuk ruqyah syariah. Juga doa-doa dari hadis. Lalu yang kedua, boleh berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasa yang dikuasai, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang jelas ya, antara peruqyahnya roki dengan marki, dengan pasiennya. Jadi bahasanya dipahami oleh kedua belah pihak ya. Tidak boleh bahasanya tidak dipahami, jadi dipahami oleh kedua belah pihak. Boleh pakai bahasa Jepang, ruqyahnya di Jepang, bahasa Arab, ruqyahnya di Arab, bahasa Padang, ruqyahnya di Padang, asalkan tidak boleh ada kesyirikan. Karena dalam berdoa kita boleh menggunakan bahasa yang kita kuasai secara jelas. Jadi ruqyah itu kan doa, kita berdoa kepada Allah, memohon keridhaan Allah. Yang ketiga, tidak boleh Bapak Ibu meyakini peruqyahnya atau proses ruqyahnya yang menyembuhkan, karena semata-mata ruqyah syariah ini hanya memaksimalkan ikhtiar, yang menyempurnakan tawakal kita kepada Allah ya. Jadi yang menyembuhkan hanya Allah. Tetap keyakinan kita, penyembuh utama, maha menyembuhkan adalah Allah. Maka Bapak Ibu, yang sering saya ajarkan kepada seluruh pasien ya, dan pelatihan di KikiH Quantum Quranic Healing, atau pelatihan-pelatihan secara online dengan kajian-kajian online via Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp. Saya selalu mengajarkan yang paling utama untuk ruqyah syariah adalah kita belajar bagaimana ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri tanpa kesurupan insya Allah bisa. Belajar memahami penyakit apa yang ada dalam diri kita, insya Allah nanti kita bisa melakukan terapinya. Baik, ruqyah mandiri tanpa kesurupan insya Allah bisa dipelajari, namun bukan berarti antum mempelajari hanya via video YouTube ini saja ya. Jangan. Kenapa? Karena beberapa kasus penyakit itu perlu bimbingan. Jadi ketika antum sakit, boleh antum melakukan ruqyah mandiri ya. Tapi masalahnya adalah beberapa kasus itu perlu bimbingan ahlinya. Jadi sangat disarankan dibimbing. Saya selalu menyarankan kepada pasien itu, pertemuan pertama menjelaskan seperti ini, mukadimah ruqyah. Lalu saya ajarkan ruqyah mandiri tanpa kesurupan insya Allah, dan saya berikan PR. Manfaatnya itu bimbingan. Nanti dibimbing via WhatsApp. Jadi dibimbing. Pasca ruqyah syariah itu dibimbing. Ya, dilakukan bimbingan ruqyah syariah. Nanti sesuai dengan penyakitnya apa bimbingan. Dan perlu dipahami, ruqyah syariah itu bisa menyembuhkan insya Allah dengan izin Allah penyakit medis dan non medis. Jadi banyak sekali riwayat Rasulullah SAW menyembuhkan penyakit medis. Jadi ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit yang bisa disembuhkan oleh ruqyah syariah medis dan non medis ya.
bacaan ruqyahnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas boleh, gitu ya, pahami seperti itu. Yang harus dilakukan yang paling utama awal untuk ruqyah adalah memahami dulu diagnosa penyakit. Namun saya tidak akan jelaskan diagnosa penyakitnya melalui video ini karena nanti menjadi panjang durasinya. Saya melihat Bapak Ibu sebagian besar cukup bosan dengan video yang panjang. Maka saya buat kali ini video yang pendek-pendek ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin video panjang ada di channel saya, silakan. Itu saat saya mengisi pelatihan di Zoom, di Google Meet. Nah, videonya panjang, materinya panjang untuk lebih memahami. Silakan tonton yang itu. Untuk yang pendek-pendek ini untuk memahami secara dasar-dasarnya dulu. Ya, kita pelan-pelan belajar insya Allah. Nanti kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu